Halo teman-teman sahabat channel Cerita Hati. Kali ini saya kembali ke hadapan Anda dengan cerita tentang kehidupan, yang tentunya penuh makna dan hikmah. Sebelum saya memulai ceritanya, silakan subscribe dan like dulu channel ini dan sebutkan dari daerah mana kalian berasal di kolom komentar, agar saya bisa tahu sudah ke daerah mana saja cerita ini telah sampai. Di sebuah desa kecil yang tenang, dengan jalan-jalan tanah yang berdebu ketika musim kemarau dan berubah becek saat hujan turun, berdiri sebuah rumah sederhana dari papan kayu tua. Catnya sudah memudar, atap sengnya mulai berkarat, dan dindingnya berderit setiap kali angin malam bertiup. Di rumah itulah tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Arman. Pak Arman kini berusia lebih dari 70 tahun. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tubuhnya mulai bungkuk, langkahnya lambat, dan tangannya gemetar ketika menggenggam tongkat. Namun, ada sesuatu yang masih tersisa dalam dirinya, tatapan hangat seorang ayah. Tatapan yang penuh kasih sayang, meski tersembunyi di balik keriput dan kesepian. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, rumah ini tak pernah sunyi. Tawa riang anak-anaknya selalu memenuhi setiap sudut ruang. Pak Arman punya 3 anak. Andi, si sulung yang pintar dan ambisius. Rina, anak perempuan satu-satunya yang manja tapi penyayang. Dan Budi, si bungsu yang dulu selalu lengket pada ayahnya. Namun kehidupan tak selalu memberi kebahagiaan yang panjang. Ketika anak-anaknya masih kecil, istrinya yang ia cintai meninggal dunia. Hari itu adalah hari paling gelap dalam hidup Pak Arman. Ia kehilangan pasangan hidupnya, dan di saat yang sama ia tahu, ia harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi ketiga anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang. Hari-hari penuh perjuangan pun dimulai. Ia bekerja keras sebagai tukang kayu. Tangan kasarnya dipenuhi luka karena paku dan serpihan kayu, punggungnya sering terasa remuk karena mengangkat beban berat. Namun setiap tetes keringatnya selalu ia niatkan untuk anak-anaknya. Malam hari, ketika anak-anak tertidur, ia duduk di kursi kayu butut sambil menatap wajah mereka satu persatu. Ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia berbisik lirih di dalam hati, "Nak, ayah tidak punya apa-apa untuk diwariskan, tapi ayah akan berikan seluruh hidup ayah, agar kalian bisa meraih masa depan yang lebih baik." Dan benar, ia menepati janjinya. Andi berhasil masuk universitas, Rina bisa sekolah dengan layak, dan Budi meskipun nakal, tetap tumbuh sehat dan pintar. Pak Arman sering menahan lapar demi anak-anaknya. Pernah suatu malam, hanya ada sepiring nasi di meja. Ia pura-pura sudah makan, lalu mendorong piring itu ke arah anak-anaknya. "Kalian makanlah dulu, ayah tadi sudah kenyang di luar," ucapnya sambil tersenyum. Padahal perutnya keroncongan, matanya sedikit berair. Tapi kebahagiaan mereka adalah kebahagiaannya. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anaknya tumbuh satu persatu meninggalkan rumah untuk mengejar mimpi. Pak Arman bangga, sangat bangga. Ia percaya bahwa segala pengorbanannya tidak sia-sia. Hari-hari di rumah itu mulai sepi. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak. Yang tersisa hanyalah bunyi jangkrik di malam hari dan desah angin yang menyelinap lewat celah dinding kayu. Andi, anak sulungnya, kini sudah jadi pengusaha sukses di kota besar. Ia jarang pulang. Jikapun datang, hanya sebentar, dengan telepon genggam yang tak pernah lepas dari tangannya. "Maaf ya, aku sibuk," selalu itu alasan yang ia ucapkan. Rina, si tengah, menikah dengan seorang pria kaya. Rumahnya besar, mobilnya mewah, perhiasannya berkilauan. Tapi entah mengapa, setiap kali ayahnya menghubunginya, selalu ada alasan. "Suami saya sibuk ya, anak-anak lagi rewel, nanti saja ya." Budi, si bungsu, merantau jauh untuk bekerja. Ia memang kadang menelepon, tapi suaranya dingin. Obrolannya singkat,
dan sudah lama sekali ia tak pulang. Pak Arman sering duduk di teras rumahnya menjelang sore. Kursi kayu itu menjadi saksi bisu penantiannya. Ia menatap jalanan desa, berharap melihat bayangan anaknya datang membawa kabar. Namun yang lewat hanyalah orang-orang lain, tetangga, pedagang keliling, anak-anak kecil yang berlari pulang sekolah. Kadang, tetangganya iba, "Pak Arman, sudah lama ya Andi nggak pulang. Katanya dia sudah sukses, rumahnya besar di kota." Pak Arman hanya tersenyum. "Iya, mungkin sibuk. Nanti juga pulang kalau ada waktu." Tapi senyumnya getir, hatinya perih. Malam hari, ia sering termenung, menatap foto anak-anaknya yang ia gantung di dinding. Foto saat mereka masih kecil, duduk di pangkuannya, tertawa bahagia. Air matanya jatuh perlahan. Dulu kalian selalu berebut tidur di samping ayah. Kenapa sekarang? Untuk sekadar menanyakan kabar saja sulit sekali. Tubuhnya makin rentah. Kesehatan mulai goyah. Ia pernah jatuh di dapur, kakinya terkilir, dan harus merangkak perlahan ke kamar. Tidak ada yang menolong. Ia hanya bisa menahan sakit, kesepian semakin pekat. Di hari-hari itu, Pak Arman mulai berpikir, bagaimana jika ia meminta untuk tinggal bersama salah satu anaknya? Setidaknya, ia bisa habiskan sisa hidupnya dengan ditemani keluarga yang ia besarkan dengan susah payah. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon anak-anaknya satu persatu. Telepon pertama dengan Andi. "Halo Andi, nak, ayah sudah makin tua. Ayah sering sakit-sakitan. Kalau boleh, ayah ingin tinggal bersamamu, biar ayah bisa dekat dengan cucu-cucu." Sebentar, Andi terdiam. Lalu suaranya terdengar canggung. "Ayah, rumahku kecil. Aku sibuk kerja. Takutnya ayah malah tidak nyaman. Nanti kalau ayah sakit, aku panggil orang untuk bantu merawat. Uang bisa aku kirim." Pak Arman terdiam, hatanya bagai ditusuk. Uang, lagi-lagi uang. Padahal ia hanya ingin ditemani. Telepon kedua dengan Rina. "Rina, kalau ayah tinggal di rumahmu, mungkin ayah bisa bantu menjaga anak-anakmu. Ayah ingin dekat dengan cucu-cucu." Suara Rina terdengar ragu. "Ayah, suamiku keberatan. Katanya rumah sudah penuh, lagi pula aku sibuk. Lebih baik ayah tetap di rumah saja. Kalau butuh sesuatu bilang saja, nanti aku kirim." Air mata Pak Arman jatuh. Kata-kata itu menusuk jiwanya. Ia bukan lagi bagian dari keluarga anak-anaknya. Ia hanyalah beban. Telepon ketiga dengan Budi. "Budi, ayah rindu sekali. Kalau bisa, ayah ingin tinggal denganmu, supaya ayah tidak sendirian." Suara Budi terdengar tergesa-gesa. "Ayah, aku sibuk sekali. Mungkin lebih baik ayah tetap di desa. Kalau sakit bilang saja. Aku bisa kirim uang, lagi-lagi uang. Lagi-lagi alasan." Setelah menutup telepon, Pak Arman duduk lama di kursinya. Matanya kosong, napasnya berat. Ia tidak marah. Ia hanya sedih, sangat sedih. Ternyata, di mata anak-anakku, aku hanya beban. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Pak Arman. Tubuhnya melemah, napasnya pendek-pendek. Kadang ia batuk sampai dadanya terasa perih. Namun yang paling menyakitkan bukanlah rasa sakit di tubuh, melainkan rasa sepi di hati. Setiap malam, ia berbaring di ranjang tua sambil menatap atap yang mulai bocor. Bunyi tetesan air hujan masuk lewat celah, menimpa lantai kayu yang sudah lapuk. Ia menatap kosong ke langit-langit. Ya Allah, apakah aku benar-benar harus menua sendirian? Apakah pengorbananku selama ini tak berarti apa-apa? Di sudut kamar berdiri sebuah lemari kayu tua. Lemari itu sudah pudar warnanya, namun menyimpan sesuatu yang tak pernah diketahui anak-anaknya. Di balik tumpukan pakaian usang,
tersembunyi sebuah kotak besi kecil. Kotak itu berisi tabungan bertahun-tahun hasil jerih payahnya. Ada surat tanah, sertifikat, dan sejumlah uang yang nilainya cukup besar. Bahkan, cukup untuk membuat siapapun hidup berkecukupan. Namun selama ini, ia tidak pernah menceritakannya pada anak-anaknya. Ia ingin tahu, apakah mereka benar-benar menyayanginya, atau hanya akan datang jika ada harta yang bisa diwariskan. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia mengambil selembar kertas dan sebuah pena. Ia menulis sebuah surat wasiat dengan penuh air mata. Anak-anakku yang ayah cintai, mungkin aku bukan ayah yang sempurna. Mungkin banyak salahku di masa lalu. Tapi percayalah, seluruh hidupku hanya untuk kalian. Aku pernah bermimpi, di hari tuaku, aku bisa duduk di ruang tamu rumah kalian, mendengar tawa cucu-cucuku, merasakan hangatnya keluarga. Tapi rupanya, aku hanya dianggap beban. Karena itu, ayah sudah putuskan. Seluruh harta yang ayah miliki, tanah, tabungan, dan semua yang ada di lemari ini, akan ayah serahkan kepada Yayasan Panti Jompo, anak yatim, dan kegiatan amal. Biarlah harta ini menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang masih tahu arti kasih sayang. Jika suatu hari kalian membaca surat ini, ingatlah, ayah tidak butuh harta kalian. Ayah tidak butuh uang kalian. Yang ayah butuhkan hanyalah cinta, perhatian, dan sedikit waktu kalian. Ayah akan pergi dengan tenang jika kalian bisa belajar dari semua ini. Air mata menetes membasahi surat itu. Tangannya bergetar, namun ia tersenyum kecil. Ada lega di hatinya. Setidaknya ia sudah mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian, kondisi tubuhnya makin melemah. Tetangganya yang baik hati, Bu Siti, sering datang mengantarkan makanan dan memeriksa keadaannya. Pak Arman, Bapak jangan terlalu dipendam. Kalau anak-anak tahu Bapak sakit begini, pasti mereka datang. Pak Arman hanya tersenyum. Mungkin mereka sibuk, Bu. Biarlah. Mungkin memang begini jalan hidup saya. Malam itu, setelah salat Isya dengan susah payah, Pak Arman berbaring di ranjangnya. Suaranya lirih berdoa. Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku kesempatan menjadi seorang ayah. Meski akhirnya aku sendiri, aku tetap bersyukur. Izinkan aku pergi dengan tenang. Dan malam itu, di keheningan, Pak Arman menghembuskan napas terakhirnya. Kabar kepergian Pak Arman cepat menyebar ke desa. Tetangga-tetangga menangis. Mereka tahu betapa berat hidup lelaki tua itu. Anak-anaknya pun akhirnya datang, satu persatu. Andi dengan mobil mewahnya, Rina dengan pakaian mahalnya, Budi dengan wajah muram. Mereka tertegun melihat jenazah ayah mereka terbujur kaku. Hati mereka bergetar, air mata mulai menetes, tapi semua sudah terlambat. Setelah prosesi pemakaman, Bu Siti menyerahkan sebuah amplop besar. Ini surat wasiat dari almarhum. Beliau titip pada saya beberapa hari lalu. Dengan tangan gemetar, Andi membuka surat itu. Mereka bertiga membaca bersama, dan begitu membaca isinya, tubuh mereka seperti disambar petir. Harta ayah mereka, semua diberikan untuk Yayasan Panti Jompo, anak yatim dan amal. Tidak ada satupun yang diwariskan kepada mereka. Namun bukan soal harta yang membuat mereka menangis sejadi-jadinya, melainkan kata-kata sang ayah tentang betapa ia hanya ingin ditemani, betapa ia menunggu cinta yang tak pernah datang.
Andi jatuh berlutut, menangis keras. Kenapa aku terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa orang yang paling berjasa untukku? Rina menutupi wajahnya, suaranya parau. Ayah, aku memilih suamiku, aku memilih kenyamananku, dan meninggalkanmu sendirian. Ampuni aku. Budi meraung sambil memukul tanah. Ayah, aku kira kiriman uang cukup, padahal yang ayah butuh hanya aku di sisimu. Kenapa aku tidak pernah mengerti? Mereka menangis lama. Penyesalan itu menyesakkan dada. Namun apalah arti penyesalan ketika semua sudah terlambat? Pak Arman sudah pergi. Harta yang mereka harapkan hilang dari genggaman. Yang tersisa hanyalah surat wasiat dan kenangan yang menusuk hati. Kasih sayang orang tua tidak bisa dibayar dengan harta. Mereka tidak butuh rumah besar, tidak butuh mobil mewah, tidak butuh uang kiriman. Yang mereka butuhkan hanyalah kehadiran kita, senyuman kita, perhatian kita. Jangan tunggu sampai mereka tiada, lalu kita hanya bisa menangis di atas pusaranya. Karena saat itu tiba, semua sudah terlambat.